guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau guru itu berhenti belajar, boleh berhenti jadi guru. Artinya, project based on Quran. Maksudnya apa? Menyelesaikan satu project berdasarkan masalah yang di sana ada sumber penyelesaiannya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Itu Iya. luar biasa. Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam acara Jabat Tangan Podcast. Telah hadir bersama kita Kepala SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Beliau adalah Bapak Oni Kelana Ihsan Sujoni. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat ya? wabarakatuh, Pak Jo. Harus Pak sehat Oni insya ya. Allah. Ini sebagai Kepala Sekolah di SMA. Dan sekarang ada nih informasi terkait dengan kurikulum baru yang sudah disampaikan oleh Menteri kita Pak Nadiem. Ini terkait dengan kurikulum Merdeka. Pak Oni ini sebelum saya nanti tanya spesifik, boleh dijelasin dong ke saya nih kurikulum Merdeka itu kayak gimana? Iya, terima kasih Pak Jo. Sekarang itu istilahnya IKM, Implementasi Kurikulum Merdeka. IKM, Ya. Implementasi Kurikulum Merdeka. Ya, ada dua macam sekolah. Yang tahun lalu itu adalah penseleksian dari setiap kota kabupaten akan ada sekolah percontohan. Nah, mereka itu berawal dari masuk di sekolah penggerak, kemudian menggunakan kurikulum yang sekarang dari sebelumnya itu kurikulum prototype, nah sekarang menjadi kurikulum Merdeka. Nah, di kurikulum Merdeka itu yang tahun ini semua sekolah harus ikut secara mandiri. Nanti dari hasil survei yang kita isi di dalam kuesioner yang disediakan oleh kementerian itu akan terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah Merdeka Belajar, kemudian yang kedua Merdeka Berubah, yang ketiga Merdeka Berbagi. Tapi dengan perpanjangan waktu terakhir kemarin tanggal 31 Mei, yang Merdeka Belajarnya itu sudah tereduksi ke Merdeka Berubah. Apa perbedaannya? Merdeka Berubah adalah sekolah melaksanakan seluruh platform yang disediakan oleh kementerian untuk proses pembelajarannya. Oh, berarti memang sudah ada platformnya. yang sudah disediakan dari Kementerian Pendidikan. Jadi ada aplikasinya, kemudian ada video-video tutorial dan lain sebagainya, itu lengkap. Merdeka Belajar. Merdeka Berubah. Nah, adapun Merdeka Berbagi adalah sekolah yang siap untuk merubah kurikulumnya, mendesain kurikulumnya sesuai dengan arahan ataupun sesuai dengan pedoman-pedoman dari kementerian. Untuk Insan Mandiri Cibubur SMA-nya, SMA IT Insan Mandiri Cibubur Islamic Boarding School ini, kami rekomendasinya adalah Merdeka Berbagi. Merdeka Berbagi. Iya, untuk di Kota Bekasi itu ada 2 sekolah yang di rayon ya. Rayon kami itu ada 2 sekolah yang Merdeka Berbagi. Artinya memang sudah bisa mengembangkan kurikulumnya sendiri ya itu ya? Iya. Berdasarkan survei tersebut, di mana seluruh pertanyaannya itu kalau bagi kami ini memasuki tahun keempat Pak Jo. Oh, tahun keempat Iya, sudah dilaksanakan sebenarnya. Sudah dilaksanakan. Nah, tinggal kita merubah istilah saja disesuaikan dengan platform yang disediakan dari kementerian. Jadi kalau sebelumnya kita sudah aplikasikan, tetapi secara legal formalnya memang belum ada yang seperti ini. Tetapi sekarang dengan adanya implementasi kurikulum Merdeka Belajar ini, itu bisa terfasilitasi kayak gitu ya. Artinya kita sudah meredesain kurikulum itu dari 4 tahun yang lalu. Secara pemerintah yang sifatnya sekarang secara nasional baru memasuki tahun kedua gitu. Dan kita pada saat survei akhirnya kita langsung dapat yang berbagi itu. Jadi ketika yang lain masih bingung ini mau gimana, tinggal jalan aja ya? Iya. Alhamdulillahnya di situ. Terus yang kedua adalah gimana sih sebenarnya mempersiapkan guru-gurunya ini dengan konsep kurikulum yang berbeda. Ya walaupun mungkin
kalau di Pak Oni memang sudah dari 4 tahun yang lalu udah Iya, persiapan kayak gitu. iya. Tapi mungkin bisa disaringkan ke teman-teman yang lain, mempersiapkannya kayak gimana? Iya, jadi ciri daripada kurikulum Merdeka itu yang pertama holistik, artinya pembelajaran harus mampu untuk mengembangkan 3 ranah. Ranah afektif, sikap, ranah kognitif, pengetahuan, dan ranah psikomotor, keterampilan. Ini yang pertama. Yang kedua, dari pencapaian kompetensinya, setiap siswa ini sifatnya adalah personal esensial. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti di kelas 11 atau kelas 2 SMA ya, di kelas 11 itu, siswa akan memilih pembelajaran tertentu sesuai dengan keinginan dirinya, minat, bakat, potensi, dan kompetensinya. Contoh Sudah misalnya, nggak ada ini ya, sudah nggak ada penjurusan ya? penjurusan tidak ada, tapi tetap di dalam konsentrasi pembelajarannya itu ada pengelompokan. Contoh misalnya, ada seorang siswa yang berkeinginan menjadi dokter, maka materi-materi esensialnya itu disiapkan dalam pembelajaran biologi. Dia lebih fokus belajar anatomi tubuh dibanding dengan pembelajaran terkait dengan tumbuhan, terkait dengan hewan, yang ini sangat reduksi. Apakah ini tidak dapat? Dapat waktu di kelas 1, karena sifatnya 1 masih umum. Tapi begitu dia masuk di kelas 11 ya, kelas 10 maksud saya ya, kelas 10 itu sifatnya masih umum, dia masih dapat seperti itu. Tapi begitu masuk di kelas 11, dia sudah lebih esensial. Nah, itu esensial. Kemudian, proses pembelajarannya ini berbasis proyek. Berbasis proyek. Iya, dia harus menyelesaikan apa. Karena ini sebuah proyek, maka di dalam proses pelaksanaan itu memantik apa yang disebut dengan soft skill-nya. Kemampuan bekerja sama, kemampuan berkomunikasi, kemampuan untuk mempengaruhi supaya proyek itu bisa berlaku, dan kemampuan berpikir kritis serta berpikir inovatif. Berarti di dalam pembelajaran tidak hanya sekedar untuk mengingat materi kemudian dites ulang. Iya, bukan hanya itu. Dan kemudian di dalam proyek itu juga memantik apa yang disebut dengan kemampuan dia mengembangkan sikap, menghargai orang lain, bisa menerima pendapat orang lain. Iya, seperti itu. Nah, itu. Kemudian dalam pelaksanaannya ini sifatnya fleksibel. Artinya satuan pendidikan atau sekolah dia memiliki sebuah keleluasaan untuk mengatur sejauh mana materi ini bisa tersampaikan, dan fleksibel dalam pelaksanaannya. Kalau dulu di kurikulum yang sebelumnya itu semua bentuknya adalah terlalu luas sehingga anak pemahamannya serba sedikit. Kalau sekarang itu mendalam, itulah yang disebut dengan materinya personal, kompetensinya secara personal, kemudian esensial. Nah, jadi itu cirinya. Guru juga memang harus bisa ini ya, menguasai detail masing-masing, dan anak juga harus kayak gitu. Ya, maka gurunya harus mampu menjadi guru katalis. Guru katalis itu apa sih? Guru discovery. Artinya guru yang mampu mendalami siswa peserta didik itu. Gurunya tahu apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa kelebihannya, termasuk learning style-nya. Bagaimana cara belajar siswa ini? Alhamdulillah di sekolah kita, baik di SMP IT maupun di SMA IT ini, kita tahu learning style sejak awal melalui MIR, Multiple Intelligence Research. Nah, kemudian setelah menjadi guru katalisator ini, karena proses pembelajaran ini harus bisa diaplikasikan untuk 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, maka di era milenial itu atau di abad 21, seluruh pembelajaran harus mampu untuk berorientasi ke satu pola 21st Century Academy yang disiapkan dari UNESCO. Nah, pembelajaran abad 21 itu mengadopsi itu. Maka gurunya harus siap mengupgrade diri. Jadi guru sekarang nggak boleh hanya berdasarkan pelajaran yang dulu dia kuasai dan kemudian menyampaikan dengan cara yang lama. Iya. Tapi harus tetap update dan terus belajar ya. Baik itu kompetensi terkait kompetensi sebagai guru, kompetensi pedagogiknya, kompetensi sosialnya, kompetensi kepribadiannya, kompetensi keprofesionalismenya,
juga guru harus mempersiapkan diri dalam pembelajaran abad 21. Kenapa? Karena di kurikulum implementasi kurikulum Merdeka ini ada salah satu ciri pembelajarannya terintegrasi. Maksudnya apa? Beberapa bidang studi ini nanti akan siap untuk berkolaborasi menyelesaikan satu permasalahan. Nah, di kita ini dengan pendekatan project based Quran. Project based on Quran. Maksudnya apa? Menyelesaikan satu proyek berdasarkan masalah yang di sana ada sumber penyelesaiannya melalui ayat-ayat suci Al-Quran. Itu luar biasa sekali. Mungkin nanti kita akan ngobrolkan lagi itu di lain waktu. Pak Oni, terakhir saya ingin pesan-pesan mungkin dari Pak Oni ini buat teman-teman guru di luar sana, apa sih yang memang harus kita kuasai untuk mengimplementasikan kurikulum Merdeka yang saat ini akan dilaksanakan. Iya, pesannya satu kata namanya ikro. Ikro, artinya membaca. Sebuah perubahan itu adalah keniscayaan. Lembaga pendidikan sepertinya satu-satunya lembaga yang akan mampu membuat budaya satu bangsa itu bisa berkembang. Kalau tidak ada lembaga pendidikan, maka akan bias. Tapi di lembaga pendidikan inilah akan ada apa yang disebut dengan sebuah pola khusus untuk membentuk seperti apa, mau bagaimana. Kita tahu bangsa kita secara teknologi juga tertinggal banyak, maka di dalam dunia pendidikan ruhnya adalah guru. Guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau guru itu berhenti belajar, boleh berhenti jadi guru. Artinya, selama profesi kita guru, maka kita harus tetap akan belajar. Oke, terakhir adalah saya tangkap tadi adalah guru tidak boleh berhenti belajar. Kalau mau berhenti belajar berarti berhentilah menjadi guru. Terima kasih banyak Pak Oni atas sharingnya pada kesempatan hari ini. Buat teman-teman semua, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.